ya, silahkan masuk lagi. Nah, sekarang kita coba akan membahas mengenai hak cipta ya. Nah, hak cipta ini ya. Nah, hak cipta ini termasuk mungkin yang paling banyak kita jumpai pelanggarannya ya. Nah, memang perlindungan hak cipta ini di Indonesia masih banyak diabaikan oleh pemerintah sendiri karena mungkin masih dianggap apa namanya tidak penting ya. Dan sebetulnya hak cipta ini menjadi suatu ajang kreativitas dari banyak orang ya. Nah, karena tidak dilindunginya kreativitas itu, maka akhirnya orang malas berkreasi. Ya. Nah, penulis buku di Indonesia, contohnya buku ya, itu dibandingkan negara-negara lain masih sangat jauh. Nah, negara lain seperti Amerika, negara maju, Jepang dan sebagainya sudah melindungi hak ciptanya itu dengan baik. Ya, kalau terjadi pelanggaran, ya mereka benar-benar diterapkan hak ciptanya. Di Indonesia ini kalau tidak kita laporkan, maka penegak hukum itu jarang yang melakukan penindakan. Padahal hak cipta ini bukan aduan ya. Kalau umumnya contohnya kalau saya lihat tuh, saudara sendiri mungkin orang Indonesia, makanya termasuk memang di Indonesia ini pelanggaran hak cipta terus banyak. Jangankan saudara lihat di sekitar saudara saja ya, nanti di kalangan intelektual sendiri ya, di kalangan mahasiswa. Ketika saudara memiliki komputer, coba perhatikan software yang saudara pakai, program komputer itu apakah semuanya itu dibeli dengan cara sah atau saudara hanya membaca atau mengcopy. Ya, kalau saudara beli dengan sah, ya, membeli CD aslinya, membeli program aslinya dari vendor, ya, tidak mengcopy dari yang lain, maka itu namanya. Sebetulnya ini sama dengan mencuri karena hak cipta itu kan ada diperjualbelikan ya. Kalau saudara mau ngambil tanpa izin itu namanya mencuri. Maka dalam bahasa kerennya itu disebut membajak. Jadi kalau saudara menggunakan program software yang dengan cara mengcopy tanpa dengan cara membeli, maka itu namanya mencuri. Hanya mencuri yang seperti ini menurut pikiran orang awam itu ya dianggap biasa aja, enggak dosa mungkin. Padahal ya dosanya sama aja dengan mencuri uang. Karena hak cipta itu kan dijual belikan, karena itu ada uangnya. Jadi kalau sudah mengcopy tanpa membeli, itu sama dengan saudara mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengambil uang lain tanpa izin, sama dengan mencuri. Jadi mungkin di Indonesia pengguna hak cipta itu mayoritas masih mencuri. Makanya walaupun kita mengaku orang beragama, tapi sebetulnya kita masih memiliki kebiasaan mencuri. Jadi kalau sekarang ini kita dapat bencana-bencana yang lain-lain itu mungkin ya karena kita masih suka mencuri itu. Nanti masyarakatnya suka mencuri, pejabatnya suka korupsi. Nah, repot. Jadi curang itu ya terjadi di mana saja ya. Dalam bentuk hak cipta namanya itu pembajakan ya. Dalam bentuk masyarakat umum itu disebut mencuri ya. Dalam pejabat namanya korupsi ya. Dan itu terjadi di mana-mana ya, kayak wabah pandemi seperti sekarang. Ya. Kalau kita lihat coba perhatikan di televisi berita-berita mengenai korupsi itu hampir tiap hari ada kan? Itu yang ketahuannya, yang belum ketahuan masih banyak. Nah, tapi kalau berita membacakan itu jarang juga terjadi. Karena itu dianggap biasa, bahkan jarang dilakukan gerakan-gerakan oleh penegak hukum untuk apa namanya menegakkannya. Nah, sehingga sekarang ya di Indonesia ini kebanyakan orang lebih baik daripada kita membuat sendiri nanti dibaca lalu dibiarkan saja, lebih baik ya kita niru aja atau sekalian kita membaca juga karena kalau dibaca tidak ada hukumannya di Indonesia. Walaupun secara hukum itu ada, tapi karena nggak pernah ditegakkan ya, nah, seperti itu yang terjadi. Itulah kenapa kalau sudah perhatikan nggak usah jauh-jauh di kampus kita juga yang sengaja ingin yang menulis buku untuk kepentingan
buku ajar ya, padahal dosen itu sebetulnya seharusnya memiliki buku ajar. Itu jarang ya. Kenapa? Ya itu tadi, kita capek-capek berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menulis, lalu kemudian setelah kita tulis, kita cetak, kita sebarkan gitu, malah nggak laku yang kita tulis itu. Nah, kita jual pasti dengan harga yang cukup tinggi. Karena apa? Karena itu ada hak ciptanya. Nanti kita harus bayar pajak, kita harus membayar cetakan, kita harus membayar penerbitan dan sebagainya. Banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk itu. Nah, kemudian harganya pasti lebih tinggi. Kalau ada orang yang kemudian tinggal mengcopy, kemudian diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa membeli, pasti dijual juga biayanya pasti lebih murah dibandingkan cetakan yang aslinya. Sama juga ketika orang membuat film, ya juga begitu. Yang capek-capek yang membuat, nanti orang lain tinggal mengcopy aja gitu, nggak mau beli kasetnya ya, tinggal mengcopy aja. Itulah yang kita sebut sebagai pencurian. Ya, jadi pencurian atau dalam bahasa orang hak cipta namanya pembajakan ya. Hukumnya sama dengan pencurian sebetulnya. Makanya di dalam undang-undang ini juga nanti ada hukum pidananya. Bahkan hukum pidananya cukup berat ya. Nanti bisa saya lihat nanti di akhir bab ini, akhir hak ciptanya ada ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidananya. Ya, itu yang perlu saya jelaskan supaya saudara nanti setelah belajar hukum ini jangan mencoba untuk melanggar hak cipta ya. Kalaulah saudara tidak ditangkap ya, karena melanggar hukum itu karena mungkin belum ada yang mengadukan dan penegak hukum belum menegakkannya, maka saudara paling tidak sudah tahu bahwa itu dosa ya. Secara agama itu mencuri itu ya dosa. Kalau dalam hukum Islam hukumannya sama, dipancung tangannya karena mencuri. Makanya saudara kalau umpamanya nggak bisa, seperti umpamanya saya kemarin, mengapa saya ketika membuat buku lalu saya jual kepada saudara? Ya memang itu karena itu hak cipta saya kan. Saya menulis buku itu pakai uang juga, pakai biaya ya. Pasti ada harganya ya. Nah, kalau saudara mungkin pengen menggunakan buku saya itu karena tidak punya uang, pengen mengcopy atau mencetak, itu boleh kalau saudara dapat izin dari saya. Jadi sebetulnya saya juga nggak pernah terlalu pelit ya kalau ada orang yang minta izin untuk kepentingan tertentu ya, asal tidak untuk diperjualbelikan, ya saya kadang-kadang ya saya kasih. Itu terserah saya karena memang yang punya saya ya. Sebagai satu amal ya, itu boleh saja ya. Tapi harus ada izin itu intinya. Karena kalau pakai izin boleh memang ya. Sama dengan saudara kalau ada barang orang lain lalu saudara pinjam kan bisa istilahnya itu minta izin kan. Kalau saudara minta ya saudara minta izin. Namanya minta. Asal minta izin itu boleh. Yang tidak boleh itu minta izin. Oke. Hak ini nanti kemudian dibagi menjadi dua hak cipta. Ada hak ekonomi, ada hak moral nanti ya. Hak ekonomi itu hak untuk membisniskan gitu ya, istilahnya itu dalam bahasa kita tuh mendapatkan manfaat ekonomis atau memperjualbelikan, menjadikan hak itu menjadi memiliki nilai uang gitu ya. Nah, banyak caranya nanti hak cipta itu. Kalau sudah punya buku cerita novel, nanti kemudian novel itu ditulis, lalu kemudian dicetak, lalu dijualbelikan. Itu namanya yang memperjualbelikan itu namanya hak ekonomi, hak ekonomi. Nah, siapa yang memiliki hak ekonomi itu? Yang memiliki ekonomi ya penciptanya itu. Atau orang yang diserai oleh penciptanya itu untuk memperjualbelikannya, untuk mencetaknya dan memperjualbelikannya. Bisa juga nanti dari buku dibuat film seperti kalau sudah lihat Harry Potter gitu kan. Kalau saya perhatikan ya, Harry Potter itu dibuat oleh seorang perempuan dari Inggris ya, seorang berumah tangga. Dia gara-gara menulis buku itu yang tadinya hanya cerita untuk anak-anaknya itu lalu dibuat buku. Dia bisa menjadi perempuan, termasuk perempuan terkaya di dunia. Kenapa? Di Inggris itu dilindungi hak cipta itu. Sehingga setiap orang yang mencetak buku itu, yang membeli itu pasti membeli buku yang baru. Karena kalau buku yang sudah
dicetak dengan hak ekonomi. Nah, satu buku harganya bisa sampai ratusan ribu. Ya, dia bisa sampai 15% sampai 20% tergantung perjanjian kepada penerbitnya. Kalau dia di buku itu dibuat film, sekarang film Harry Potter itu, maka penulisnya itu juga mendapatkan bayaran. Nah, sehingga kalau kemudian buku Harry Potter dan film Harry Potter itu sangat laku di seluruh dunia, maka pastilah duitnya ngumpul semua. Maka dia menjadi orang yang termasuk perempuan yang terkaya di dunia. Ya, itu pengarang Harry Potter. Salah satu contoh. Makanya saudara kalau pengen kaya secara ekonomis, ya buatlah ciptaan-ciptaan yang kemudian sudah terjual belikan. Ya, dan sekarang banyak sudah lihat tuh youtuber yang membuat video YouTube yang dimasukkan ke YouTube. Itu kalau nanti memang bagus lalu disukai banyak orang kan dibayar oleh YouTube kan. Apalagi banyak iklannya dan sebagainya. Banyak yang orang jadi miliarder mendadak gitu ya, gara-gara dia mempunyai karya YouTube. Silakan saudara membuatkan begitu ya. Tapi jangan kemudian menayangkan video orang lain kemudian sudah akui sebagai karya saudara. Itulah kenapa kalau saudara mengupload lalu untuk kepentingan publik itu sama YouTube diperiksa dulu apakah mengandung karya-karya yang tadi yang bajakan atau tidak. Kalau di dalam video saudara upload itu nanti mengandung karya bajakan, maka nggak boleh dipublikasikan. Kalau dipublikasikan YouTube juga akan kena nanti undang-undang hak cipta ini. Saudara juga kena nanti. Maka hati-hati ketika saudara mengupload karya untuk dipublikasikan. Kalau seperti apa yang saya ngomongkan sekarang ini bisa saya publikasikan. Karena ini banyak saksinya, sebuah ini saya tidak menjiplak orang lain kan, karena betul-betul karya saya sendiri. Maka kalau saya muat dalam YouTube, pasti sama YouTube langsung disetujui dengan cepat. Karena memang tidak ada yang sama persis dengan punya saya ini, yang saya jiplak ya. Nah, kalau saya nyontek pun nyonteknya berdasarkan izin ilmiah. Contohnya ketika saya nyontek undang-undang di sini, saya jelaskan di sini bahwa ini berdasarkan undang-undang, gitu kan? Itu seperti itu. Oke ya. Hak ekonomi. Nanti hak ekonomi itu boleh dialihkan. Umpamanya saya sekarang membuat buku, lalu sudah lihat tuh di halaman depannya kan ada tulisan CV amal soleh lah. CV amal soleh itu yang saya kasih kekuasaan untuk memperjualbelikan, mencetaknya dan memperjualbelikannya. Jadi nanti kalau sudah saya serahkan, saya tidak punya hak ekonominya lagi, karena sudah saya serahkan kepada penerbit. Makanya kemudian kalau sudah minta ke saya pun namanya buku itu, pasti saya nggak boleh mengasih begitu saja tanpa izin penerbit, karena sudah saya serahkan kepada penerbit. Kenapa itu? Maka ada harganya walaupun e-books. Karena itu ada punya CV, punya penerbit, sudah diserahkan dan saya dibayar. Itu intinya saya jual lah hak cipta saya itu kepada penerbit, lalu penerbit nanti menjualnya kepada siapa yang membutuhkannya. Itu boleh seperti itu. Ya. Atau saya jual secara langsung, tidak melalui penerbit. Bisa saja bisa. Atau saya terbitkan sendiri, boleh. Tapi tetap aja harus, karena penerbitan itu pakai biaya dan sebagainya, ya harus dibayar sama tentunya intinya. Nah, yang kedua itu hak moral. Kalau hak ekonomi ini memang ada batasan waktunya nanti ya, biasanya tergantung dari kontraknya. Ya, tergantung dari kontraknya. Kalau hak moral ini ya nggak boleh digugat. Kalau hak ekonomi tadi boleh kepada siapa saja diserahkannya, sehingga yang memiliki bisa satu, bisa dua, bisa banyak orang gitu ya. Tapi kalau hak moral itu nggak bisa. Hak moral ya hanya dimiliki oleh pencipta aslinya tadi, ya, ciptanya yang pertama. Kalau ada karya yang dibuat berdasarkan karya orang lain, nanti itu karya turunan namanya, itu boleh. Tapi nanti disebutkan bahwa saya membuat resume dari sebuah buku. Maka saya sebutkan resume buku A karangan B, gitu. Saya sebutkan di situ ya. Nah, tadi pengarangnya tetap kita sebutkan ciptaan pertamanya. Nah, jadi hak moral itu hak
yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan. Pelaku itu maksudnya kalau sudah hubungannya dengan apa ya? Contohnya penyanyi ya. Nyanyi itu belum tentu pemilik lagu. Yang menciptakan lagu itu ada sendiri, yang menyanyikan ada sendiri. Lah, ada pencipta, ada pelaku di situ ya. Kalau untuk sebuah karya seni seperti itu, seperti lagu. Ciptaan lagunya ada, penyanyinya adalah. Baik pencipta atau pelaku atau penyanyinya itu nanti bisa memiliki hak moral. Makanya kalau saudara nanti apa namanya menyanyikan sebuah lagu lalu kemudian di dalam arena-arena yang itu kemudian sudah dibayar, namanya dalam bentuk konser, dalam bentuk apa ya, penampilan di TV dan sudah dibayar, itu sudah harus izin pada penciptanya itu dan bayar. Iya, bayar. Jadi sebagian bayaran saudara itu nanti harus sudah bayarkan kepada pencipta. Kalau saudara itu nanti kemudian apa menyanyikan itu tidak berdasarkan atau berdasarkan gaya atau aransemen seseorang, apakah aransemen lagu itu juga ada ciptaannya, ya, maka saudara juga harus bayar itu. Maka ketika sudah menyanyikan lagu juga, itu sebutkan kalau sudah bayar penciptanya, sebutkan juga pelakunya. Nah, seperti yang telah dinyanyikan. Kalau sudah mau meniru ya, sama persis lagunya itu gayanya saudara ya. Setiap lagu itu kan bisa ada improvisasi ya. Tapi kalau sudah nggak buat improvisasi, tapi persis menyanyikan seperti apa yang dilakukan itu 100% gitu ya. Kecuali kalau sebagian-sebagian saja ya. Nah, maka itu saudara harus izin juga kepada penyanyinya. Nah, gampang, oh iya. Kalau enggak, ya saudara pasti nanti dikenakan, saudara harus bayar, yang penting bayar apa namanya itu yang bayar fee-nya itu ya. Ada nanti di lembaga yang mengurusi itu, nanti kemudian saudara akan membayarnya ke sana. Ya. Jadi kalau hak ekonomi bisa saja sama mereka nggak dituntut ya. Oleh pencipta, kalau penciptanya nggak nuntut ya saudara nanti mungkin selamatlah dari itu. Pelaku juga begitu ya, pelakunya diem aja ya apa. Tapi kalau hak ekonominya itu nanti dilanggar mungkin dia bisa menuntut ya. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa ciptaan seorang itu ciptaan saudara, itu nggak boleh. Lalu saudara mengatakan bahwa yang menyanyikan pertama kali saudara itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena itu ada pencipta lagunya, ada yang menyanyi yang pertama kali. Gitu. Jadi yang hak ekonomi boleh dialihkan, sedang hak moral tidak bisa dialihkan. Jadi tidak bisa dihapus ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya menulis buku, lalu saya nggak nyetak sendiri, nggak menjual sendiri, lalu saya serahkan kepada penerbit, maka penerbit nggak boleh tuh mengganti nama saya sebagai pengarang buku. Nggak boleh ya. Tetap harus ditulis hak ciptanya itu ada di saya sebagai pengarangnya. Oke, itu mengenai jenis hak cipta. Ada hak ekonomi, ada hak moral. Nah, sekarang apa saja atau objek apa saja, barang-barang ciptaan apa saja yang dilindungi oleh undang-undang? Banyak ya itu intinya. Nanti ciptaan itu ada yang ciptaan asli, ada ciptaan yang turunan. Ya. Contohnya ciptaan turunan tuh. Ada Al-Qur'an, ada tafsir. Nah, tafsir itu sebenarnya turunan dari Al-Qur'an ya, kayak gitu kan. Ya. Nah, itu ya, kita lihat beberapa objek.
Jadi ya, moral itu sudah kita jelaskan ya, ekonomi kita jelaskan, nanti rinciannya sudah ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat jenis bentuk ciptaan yang dilindungi. Ya. Pertama itu yang paling pertama itu adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yaitu ada buku, pamflet. Pamflet itu lembaran-lembaran ya yang berisi informasi itu kan. Yang suka ditempel-tempel gitu ya. Perwajahan karya tulis. Nah, itu sampul buku gitu ya, sampul-sampul buku seperti itu ya. Sampul-sampul makalah. Maka kalau sudah membuat makalah yang bagus ada sampulnya itu, maka tata letaknya itu nanti atau hiasannya di dalamnya itu menjadi desain sendiri. Dan semua hasil karya tulis, tidak harus dalam bentuk buku ya, bisa juga dalam bentuk makalah, dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk narasi, rekaman dan sebagainya. Ya. Jadi karya tulis yang kemudian diucapkan itu kan ada bisa kadang suka direkam seperti omongan saya ini ketika mengajar saudara ini nanti bisa menjadi karya ilmiah. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ceramah, nah, yang saya jelaskan nanti adalah ceramah ustadz itu ya bisa jadi hak cipta ya, kuliah seperti yang saya laksanakan sekarang ini. Nah, maka ketika nanti saudara jangan sampai nanti saudara rekaman video saudara rekam ini sudah saudara sebarluaskan ya, nah, hati-hati. Nah, kecuali nanti saudara dapat izin dari saya, oh boleh silakan. Ya. Pidato juga ciptaan jenis lainnya yang seperti itu ya. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini saudara membuat semacam apa itu, contoh PowerPoint gitu ya. Nah, itu kan alat peraga ya untuk media pendidikan. Bisa juga nanti alat-alat dalam bentuk 3 dimensi ya, seperti patung atau model-model yang dibuat ya untuk kepentingan menjelaskan dalam demonstrasi, dalam praktikum gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi hak cipta ya. Lagu dan musik ya, lagu dan musik. Nah, itu masuk dalam seni ya, karena ini kelompok pertama ilmu pengetahuan, seni, sastra ya. Nah, lagu dan musik baik dengan teks atau tanpa teks ya. Drama ya, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim seperti itu ya, seni karya seni yang lain seperti itu ya. Seni rupa, gambar ya. Seni terapan yaitu seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada satu produk ya. Contohnya apa? Nanti gambar-gambar yang ada dalam produk-produk tertentu ya, itu. Foto-foto yang ada dalam produk-produk tertentu kan sekarang banyak produk-produk tertentu tuh nanti dalam kemasannya dikasih gambar-gambar ya. Karya arsitektur jelas ya, arsitektur itu ya, para ahli arsitek itu kan suka merancang bangunan apa sebagainya ya. Kemudian peta, nah, peta juga sudah tahu kayak karya seni batik atau seni motif yang lain. Fotografi, nah, ingat foto ya, foto itu hasil karya yang bisa dinilai hak cipta ya, jangan sembarangan menyebarluaskan foto yang bukan karya saudara. Fotografi. Fotografi ya, ya foto yang digunakan dengan kamera atau disebut potret ya. Karya sinematografi film ya.
Lalu terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, dan sebagainya. Ya, ada disebutkan di sini ya. Nah, terjemahan, adaptasi, aransemen, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kompilasi ciptaan. Kompilasi itu mengumpulkan ya. Nah, bisa juga kompilasi ciptaan atau kompilasi data ya. Jadi kalau ada data-data tertentu lalu saudara rubah jadi bentuk data yang lain gitu kan. Program komputer yang satu lalu diubah menjadi program komputer yang lain ya. Kompilasi budaya, permainan video, game, ya ini permainan video artinya video game, dan program komputer. Ya, jadi itu contoh berbagai macam uraian yang berkaitan dengan objek atau apa saja yang dijadikan hak cipta. Ya. Jadi selama ini mungkin saudara nggak pahami bahwa itu ada perlindungan hak ciptanya. Ya, kalau saudara nanti menggunakan program komputer seperti Microsoft Office, Windows, itu program komputer itu dilindungi oleh hak cipta. Jadi saudara kalau mau menggunakan itu ya saudara atau memasangnya di komputer, saudara harus membeli. Ya. Bukan membeli yang bacakan. Kalau yang membacakan yang terkena pembacanya dan saudaranya ya. Membeli yang asli, yang memiliki hak cipta. Siapa yang membeli ya, yang membuat itu biasanya yang menjualnya. Atau pedagang yang memang membeli dengan barang yang aslinya, bukan menjual barang bajakannya. Terus saudara bisa download langsung dari sumber Microsoft-nya ya. Kecuali yang sudah masuk di dalam paket ya, dengan komputernya sudah beli laptop, di dalamnya sudah ada program Windows-nya, dan itu biasanya dikasih tanda ya di dalam stikernya ya, di dalam produknya itu bahwa itu sudah ada hak ciptanya Windows-nya itu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Nah, hak cipta ini bisa dikelompokkan menjadi hak cipta yang asli, ya. Contohnya buku nih, saya mengarang buku, ya, aspek hukum ekonomi maunya, kan. Nah, sekarang ini namanya buku asli nih ya, ciptaan asli. Lalu nanti saudara membuat dari buku saya itu namanya ringkasan aspek hukum ekonomi. Tapi saudara meringkasnya itu dari buku saya, maka itu namanya ciptaan turunan atau derivatif. Ya. Kalau saudara melakukan itu, maka saudara menggunakan yang namanya ciptaan turunan. Boleh. Ya, boleh. Nah, tapi kalau karena ini ada ciptaan aslinya, maka boleh dan tidaknya itu nanti saudara harus izin juga. Karena kalau saudara membuat karya itu melebihi dari 30% dari karya asli, ya, kalau dalam bahasa ilmiah itu namanya sudah plagiat namanya ya, memplagiat. Plagiat itu melanggar hukum. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan mandat dari saya, silakan buat ringkasan dari buku saya. Tapi kalau sudah buat ringkasan tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk diumumkan, hanya sebagai karya ilmiah, itu boleh, karena sudah saya perintahkan. Tapi kalau saya perjualbelikan itu yang nggak boleh. Ya. Contoh seperti itu. Ya. Ada buku bahasa asing, kemudian diterjemahkan. Nah, terjemahan itu merupakan karya derivatif. Ya. Jadi yang saduran bunga rampai, ya,
tafsir, bisa saya jelaskan ya. Lalu database, jadi kumpulan untuk kompilasi data ya. Nah, yang data aslinya itu ya mungkin dalam bentuk tersebar di mana-mana ya. Lalu kemudian dikumpulkan jadi satu. Ya. Nah, itu lalu pengumpulan data ini yang tadinya sebagaimana milik banyak orang itu nanti namanya database. Itu database ini dibuat berdasarkan data yang sebelumnya. Dan karya-karya yang lain hasil pengalih wujudan ya. Contohnya ya, nanti buku dibuat menjadi film. Nah, itu pengalih wujudan namanya ya. Nah, itu juga boleh ya. Sehingga yang membuat film itu dia memiliki hak cipta sendiri ya. Artinya film itu bukan hasil ciptaannya si pemegang bukunya seperti tadi ya. Ada novel Harry Potter ya. Nah, kemudian dibuat film, maka pembuat film itu dialah sebagai pencipta filmnya, bukan pengarang novelnya. Nah, hanya pengarang novelnya itu dibawa nanti di dalam karya ini disebutkan bahwa film ini berdasarkan karya siapa gitu ya, novel karya Harry Potter kayak ini ya. Disebutkan pasti itu. Kalau nggak disebutkan dia juga pelanggaran hak cipta nanti ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah lihat yang dalam seni itu nanti tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau sudah pengen lihat yang terperinci ini sudah ada di sini. Mulai dari lagu atau musik, drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, tadi seni ukir dan sebagainya. Banyak sekali ya seni-seni yang ada ya. Sastra, puisi, novel, cerpen dan lain-lain. Nah, kemudian ada karya yang tidak dilindungi. Tidak semua hak cipta itu dilindungi, tapi ada juga yang tidak dilindungi. Maksudnya tidak dilindungi itu apa? Biasanya yang tidak dilindungi ini hubungannya dengan hak ekonomi. Ya, kalau hak moralnya biasanya tetap. Ya, nah, contohnya hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya, contohnya masih dalam bentuk pemikiran, saudara ya, belum diungkapkan. Angan-angan, baru saya pengen membuat ini, membuat itu, gitu. Nanti akan seperti ini, seperti itu, tapi belum dinyatakan dalam bentuk karya ya, itu belum dilindungi. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, isi temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, diwajarkan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Tapi ide itu belum menjadi karya ilmiah karena masih ide ya, belum ada yang nyata. Kalau dalam sebuah ciptaan, kemudian di dalamnya itu ada ide, ada prosedur, ada sistem, ada metode, ada konsep, nah, maka itu tidak menjadi hak cipta. Yang menjadi hak ciptanya adalah ciptaannya itu. Namanya dalam buku. Dalam buku saya sebutkan tuh ada metode ini, metode itu. Nah, nanti metode-metode itu bisa saja dipakai oleh orang sebagai
karya ilmiah yang lain dikutip dan sebagainya, itu boleh karena itu bukan karya cipta yang dilindungi dalam artian harus minta izin tadi ya untuk mengajukan. Saudara boleh ngambil bebas. Contohnya saya ambil dalam bentuk karya ilmiah tertulis seperti apa namanya makalah. Nah, sudah membuat makalah dari metode atau sistem yang ada di dalam sebuah buku ciptaan saya boleh. Kemudian alat atau benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Apa yang maksud kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan manusia terhadap satu alat, benda, atau produk tertentu dan berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. Jadi ini kan alat atau benda ini kan memang tidak diakui sebagai miliknya ya, hanya digunakan untuk menyelesaikan tertentu. Contohnya seperti umpamanya ada cangkul ya, cangkul. Cangkul itu alat untuk mencangkul kan. Ketika saudara menggali tanah pasti pakai cangkul. Maka kalau cangkul itu adalah hak cipta, ya, hak ciptaan kan, maka untuk menggunakan cangkul itu walaupun diciptakan orang lain, saudara nggak perlu minta izin. Karena cangkul itu tidak saudara miliki, hanya saudara pakai aja, gunakan untuk sementara. Saya kira seperti itu. Apalagi cangkul ini sudah saudara beli kan, itu nggak salah itu digunakan ya. Penggunaan itu bukan berarti mengaku dia sebagai hak ciptanya gitu, hanya menggunakan aja ya. Seperti buku itu juga begitu. Di dalamnya itu kan mengandung banyak. Nah, nanti banyak prosedur, lalu prosedur itu salah gunakan untuk melakukan sesuatu ya. Itu alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara. DPR namanya rapat. Nah, maka hasil rapat itu bisa rekam, bisa siarkan tanpa perlu izin. Peraturan undang-undangan, nah itu juga hak ciptanya tidak ada, hak cipta ekonomi dalam artian ini ya. Siapa yang mengarang juga nggak ada, yang itu negara ya. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau peraturan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan, itu bukan merupakan hak cipta. Jadi kalau sudah ada kitab suci sudah bisa perbanyak, boleh. Sudah jual, boleh. Ya kan, boleh. Tapi harus lihat peraturannya, ada peraturan di luar hak cipta, contohnya untuk pengesahan seperti Al-Quran itu nggak boleh sembarangan mencetak, sudah boleh mentaskhihkan ya. Apakah sudah benar enggak itu yang kitab yang sudah berbuat dengan itu ada peraturannya sendiri, nggak boleh sembarangan mencetak Al-Quran baru kecuali saudara mengcopy dari Al-Quran yang sudah dicetak, boleh itu ya, tidak ada masalah ya. Boleh Al-Quran itu saudara copy boleh. Nah, pembatasan hak cipta. Maksudnya hak cipta itu bukan berarti mutlak tidak boleh itu ya 100% gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan ya untuk menggunakan hak cipta. Maka orang yang memiliki hak cipta itu tetap dibatasi ya.